Sudah berapa lama dia tergeletak di sini? Apa tidak ada yang memanggil polisi atau ambulan? Halah, biarkan sajalah. Dia kan cuma preman di sini, sampah masyarakat. Kita harus segera mendapatkan pendonor darah untuknya. Dan setelah itu kita baru bisa melakukan operasi di kepalanya. Hanya itu satu-satunya cara untuk bisa menolong nyawanya. Kondisinya semakin menurun. Kita harus segera menemukan pendonor darah untuknya. Kalau tidak, kemungkinan besar nyawanya tidak akan bisa tertolong. Maaf Alicia, kenapa kamu begitu peduli dengan pria itu? Maksud kakak gimana ya? Bukankah kita sesama manusia harus saling tolong-menolong? Bukankah itu yang pernah Alicia katakan tadi pagi? Kenapa kakak menanyakannya lagi? Apa kakak ragu untuk menolong pria itu? Kalau saya boleh tahu, nama kamu siapa? Saya tidak tahu. Dia tidak tahu namanya. Astagfirullah, apa jangan-jangan dia... Sudah berapa lama dia tergeletak di sini? Apa tidak ada yang memanggil polisi atau ambulan? Halah, biarkan sajalah. Dia kan cuma preman di sini, sampah masyarakat. Ya Allah Bu, tidak boleh berbicara seperti itu. Apapun latar belakang dia, bagaimanapun perilaku dia, kita wajib menolong seseorang yang sedang terkena musibah. Saya sudah menelepon ambulan tadi, mungkin sebentar lagi juga datang. Kami akan langsung membawanya ke rumah sakit, tetapi kami butuh 1 atau 2 orang untuk mendampinginya. Apa di sini ada yang mengenalnya atau mengetahui kejadiannya? Saya sudah melihatnya tergeletak seperti ini, Pak, dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Saya juga melihatnya sudah ramai dikerumunin. Saya yang pertama kali melihatnya, Pak, saat saya baru saja datang ke toko. Tetapi saat saya melihatnya juga dia sudah seperti ini. Tapi maaf sekali, Pak, saya tidak bisa ikut mendampinginya karena saya harus bekerja menjaga toko. Saya baru saja datang, tetapi tidak apa-apa Pak, biar saya yang menemaninya. Apa Anda mengenalnya? Tidak Pak, tapi saya pernah beberapa kali melihatnya di sekitar sini. Baiklah kalau begitu, silakan ikut kami. Semoga anak kita baik-baik saja ya Pak. Mama sangat khawatir. Kenapa dokternya lama sekali Pak? Mama ingin segera tahu kondisi anak kita Pak. Mama takut sekali terjadi apa-apa pada anak kita Pak. Mama tidak mau kehilangan Alvin Pak. Mama tenang saja, Mama tidak usah berpikir yang aneh-aneh. Alvin pasti baik-baik saja, Ma. Kita harus banyak berdoa saja. Ya Allah, semoga juga tidak terjadi apa-apa dengan pria itu. Mohon maaf, ada keluarganya dari saudara Alvin. Kami orang tuanya Dok, bagaimana keadaan anak kami Dok? Anak kami baik-baik saja kan Dok? Ibu tenang saja, saudara Alvin sudah melewati masa kritisnya. Tetapi kami perlu menunggunya lagi beberapa saat untuk memastikan kalau keadaannya sudah benar-benar stabil. Setelah itu baru bisa kami pindahkan ke ruang rawat inap. Syukurlah Dok kalau anak kami sudah bisa melewati masa kritisnya. Sembari menunggu, silakan Bapak dan Ibu mengurus administrasinya. Baik Dok, akan segera kami urus administrasinya. Terima kasih banyak dokter atas bantuannya.
Alhamdulillah, syukurlah anak ibu itu baik-baik saja. Tapi bagaimana keadaan pria itu ya? Dok, kita ada satu pasien lagi baru masuk hari ini. Pasien dengan identitas yang tidak dikenal. Untuk pemeriksaan awal sepertinya dia kehilangan banyak darah, dok. Pasien tanpa identitas dan kehilangan banyak darah. Padahal kita sangat butuh sekali donor darah dari pihak keluarganya. Karena stok kantong darah di rumah sakit ini sudah sangat menipis. Apa tidak ada seseorang yang mengenalnya? Kata petugas ambulan tadi ada yang menemaninya tapi bukan dari pihak keluarganya. Maaf sus, tadi saya menemani pria tanpa identitas korban kecelakaan itu. Bagaimana keadaannya sus? Maaf kak, kami belum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Untuk pemeriksaan awal, korban kehilangan banyak darah. Akan tetapi... Tetapi kenapa mbak? Maaf mbak, di rumah sakit ini kami sedang kekurangan kantong darah. Dan kami membutuhkan pihak keluarga atau penyumbang lain. Kalau boleh tahu golongan tipe darah korban apa ya dok? Kami belum melakukan pemeriksaan, kami akan segera melakukan pemeriksaannya sekarang. Nanti jika ada perkembangan sekecil apapun, kami akan langsung segera menginformasikannya ke Anda. Terima kasih banyak dok. Sama-sama, kami permisi dulu. Iya silahkan dok. Ya Allah, sudah malam. Tetapi belum ada informasi perkembangan pria itu. Apa aku harus meninggalkannya dulu? Umi sudah menungguku di rumah. Masih belum ada perkembangan Umi. Iya Umi, Alicia akan pulang sekarang. Maaf Mbak Alicia, bisa minta waktunya sebentar? Bagaimana Mbak perkembangan kondisi pria itu? Kita harus segera mendapatkan kantong darah untuk korban Kak. Stok kantong darah di rumah sakit ini untuk jenis golongan darah korban tidak ada. Dan tipe golongan darah kakak tidak bisa untuk golongan darah korban. Seandainya ada pihak keluarga pasti akan lebih mudah Kak. Tapi masalahnya saya tidak mengenal betul dengan korban. Namanya saja saya tidak tahu Mbak, apalagi keluarganya. Tapi saya akan berusaha mencari tahu. Mungkin ada teman-temannya di tempat korban sering nongkrong. Iya, kalau bisa secepatnya ya Mbak, agar segera bisa kami tangani kondisi korban. Kami juga akan berusaha mencari kantong darah untuk korban di rumah sakit lain. Assalamualaikum Mbak, maaf saya mengganggu. Oh iya kak, ada apa ya? Kakak yang tadi menemani korban ya? Maaf Mbak, saya mau tanya apa hari ini ada temannya korban yang menongkrong di sini? Tidak ada kak, satupun temannya hari ini tidak ada yang kesini. Biasanya juga mereka sering kesini, tapi entah kenapa hari ini tidak ada. Bagaimana kondisi korban kak? Itu dia masalahnya Mbak, korban kehilangan banyak darah dan korban memerlukan donor darah dari pihak keluarga. Karena stok kantong darah di rumah sakit sedang tidak ada dan saya harus segera mencari tahu pihak keluarganya Mbak. Ya Allah, kasihan sekali dia kak. Tapi saya memang benar-benar tidak tahu dia anak mana. Teman-temannya juga saya tidak ada yang mengenalnya kak. Besok kalau salah satu dari mereka ada yang kesini, saya akan segera memberitahu kakak. Baik Mbak, kalau begitu jangan lupa disimpan nomor telepon saya ya Mbak. Iya kak, nanti saya miss call nomor saya ke kakak. Baiklah kalau begitu saya permisi dulu ya Mbak, maaf mengganggu. Iya, nggak apa-apa kak.
Baik sekali kakak itu ingin mengurusi pemuda itu. Padahal dia kenal saja tidak. Terus pemuda itu preman lagi. Salut sekali saya sama dia. Ya Allah, biasanya di sini banyak pemuda yang nongkrong. Kenapa malam ini sepi sekali, tidak ada satu orang pun? Alhamdulillah, itu Nak Alisha sudah pulang. Maaf Umi, Alisha baru bisa pulang. Tidak apa-apa, bagaimana keadaan pemuda itu? Belum ada perkembangan Umi. Kata dokter dia kehilangan banyak darah dan membutuhkan kantong darah. Sedangkan kantong darah untuk jenis tipe golongan darahnya tidak ada. Bagaimana dengan pihak keluarganya, Alisha? Sebenarnya Alisha juga tidak begitu mengenalnya Kak Fandi. Alisha hanya pernah melihatnya 2 kali saat dia sedang nongkrong dengan teman-temannya. Jadi Alisha tidak tahu siapa keluarganya. Jadi kamu tidak mengenalnya? Kenapa tidak dilaporkan ke polisi? Jadi kamu tidak perlu repot-repot untuk mengurusnya. Saat Alisha datang, mereka hanya mengurumuninya. Bahkan ada yang bilang tidak usah ditolong karena dia hanya preman dan sampah masyarakat. Apa? Jadi dia preman di sana? Iya Kak, tetapi tidak seharusnya kan mereka seperti itu walaupun dia preman. Iya Alisha, memang tidak apa-apa. Kita tidak boleh memandang status seseorang untuk menolongnya. Apa kamu sudah makan Alisha? Umi tadi masak makanan kesukaan kamu. Belum Umi, Alisha belum sempat makan. Kamu mengurusi seseorang sampai tidak memikirkan dirimu sendiri, Alisha. Iya Kak, soalnya kalau di rumah sakit memang gak kepingin makan. Tapi pas nyampe rumah sekarang baru berasa lapar. Terima kasih ya Kak Fandi sudah menemani Umi. Iya, itu tidak masalah. Kalau begitu saya mau permisi pulang dulu ya. Iya Kak Fandi, sekali lagi terima kasih banyak. Fandi permisi dulu ya Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memangnya apa yang terjadi dengan pria itu, Alisha? Entahlah Umi, karena saksi mata pertama bilang kalau dia sudah melihatnya tergeletak saat itu dan tidak tahu apa yang terjadi padanya. Sepertinya dia terluka parah di kepalanya Umi dan dia mengeluarkan banyak sekali darah. Entah sudah berapa lama dia dibiarkan saja di situ. Mungkin orang-orang enggan menolongnya karena dia preman. Apalagi yang suka mabuk-mabukan itu. Iya Umi, tetapi kan tidak seharusnya kita seperti itu. Dia juga manusia Umi. Siapa tahu Allah memberikan dia kesempatan untuk bertobat. Ya Umi sih tidak masalah jika kamu ingin menolongnya Alisha. Tetapi kamu harus ingat juga dengan kesehatan kamu. Kamu jangan sampai lupa makan dan jangan pulang malam lagi seperti ini. Kamu kan perempuan. Perempuan itu tidak baik malam-malam masih di luar. Iya Umi, maafkan Alisha. Umi tadi mau ngobrol apa saja dengan Kak Fandi? Nak Fandi menanyakan banyak hal tentang kamu. Menanyakan tentang Alisha? Memangnya Kak Fandi menanyakan apa saja? Ya pokoknya banyak deh dia menanyakan hal tentang kamu. Sepertinya dia ingin banyak mengenal kamu Alisha. Benarkah Umi? Iya.
Contohnya dia bertanya seperti apa Umi tentang Alisha? Umi jangan bikin Alisha penasaran. Ya, dia menanyakan kegiatan kamu, hal-hal yang kamu sukai, hal-hal yang tidak kamu sukai. Ya, semacam itulah Alisha. Umi, apakah Fandi suka sama Alisha? Ya, kalau itu sih Umi tidak tahu. Tapi kalau seandainya Kak Fandi suka sama Alisha, apa Umi mau merestuinya? Memangnya kamu suka juga dengan Nak Fandi? Gimana ya Umi? Sepertinya Kak Fandi pria yang sangat baik, bener kan Umi? Jadi kalau seandainya Kak Fandi suka dengan Alisha nggak mungkin menolaknya kan Umi? Ya, Umi hanya bisa berdoa saja untuk kebahagiaan kamu. Semuanya Umi serahkan saja pada Allah. Sudah, cepat dihabiskan makanannya, nanti kamu langsung istirahat ya, pasti kamu sangat capek. Siap Umi. Ya Allah, kenapa Kak Fandi menanyakan tentangku ya? Apa benar Kak Fandi suka sama aku? Ya Allah, hatiku jadi merasa sangat berbunga-bunga. Ya Allah, kalau boleh jujur, saat pertama kali melihat Kak Fandi, aku juga sangat mengaguminya. Baru pertama kali melihatnya saja, aku sudah sangat yakin Kak Fandi orang yang sangat baik. Ya Allah, jika memang Kak Fandi jodohku, maka dekatkanlah. Jika Kak Fandi bukan jodohku, maka jauhkanlah. Aku tidak ingin mengotori hatiku dengan perasaan seperti ini. Karena aku takut, aku lebih banyak mengingat Kak Fandi dibanding mengingatmu ya Allah. Astagfirullah, kenapa aku jadi mikirin Kak Fandi terus? Aku harus mencari seseorang yang bisa mendonorkan darahnya untuk pria itu. Aku coba minta tolong ke beberapa temanku dulu deh. Kira-kira Naila bisa tidak ya? Semoga saja dia bisa membantu. Ya Allah, golongan darah mereka tidak ada yang sama dengan pria itu. Bagaimana ini ya Allah? Aku sama sekali tidak bisa mencari tahu tentang keluarganya. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Berikan aku petunjuk-Mu untuk bisa menolong pria itu. Siapa lagi ya yang bisa aku minta tolong? Oh iya Kak Fandi, kira-kira golongan darah Kak Fandi apa ya? Coba aku tanyakan saja deh. Umi, Alisha ke rumah Kak Fandi sebentar ya. Alisha ingin menanyakan ke Kak Fandi golongan darahnya apa. Soalnya Alisha menghubungi teman-teman Alisha, tetapi golongan darahnya tidak ada yang cocok dengan pria itu. Kalaupun cocok, memangnya kamu yakin Nak Fandi mau mendonorkan darahnya? Insya Allah Umi, pasti Kak Fandi mau kok, dia kan orang baik. Pasti dia mau menolong pria itu. Ya sudah, tapi jangan lama-lama ya, nggak enak dilihat tetangga. Iya Umi, cuma sebentar aja kok, hanya ingin menanyakan hal itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Alisha? Ada yang bisa saya bantu? Maaf Kak Fandi, pagi-pagi begini Alisha sudah mengganggu Kak Fandi. Tidak apa-apa Alisha, bilang saja kalau kamu perlu bantuan pasti akan kakak bantu. Selagi kakak bisa. Begini Kak Fandi, pria yang Alisha tolong kemarin dia kan sangat membutuhkan donor darah.
Alicia sudah berusaha untuk mencari informasi tentang keluarganya tetapi belum dapat. Alicia juga sudah mencoba ke beberapa teman Alicia tetapi golongan darah mereka tidak ada yang cocok. Apa Alicia bisa tahu golongan darah Kak Fandi apa? Golongan darah saya O. Alhamdulillah, golongan darah Kak Fandi sama dengan pria itu. Maaf Kak Fandi, apa Kak Fandi mau mendonorkan darah Kak Fandi untuk pria itu? Maaf Alicia, berikan saya alasan kenapa saya harus melakukannya. Bukankah sebagai sesama manusia kita harus saling tolong-menolong? Apalagi ini menyangkut nyawa seseorang. Di mata manusia mungkin dia hanya seorang preman atau sampah masyarakat. Tapi bisa jadi di mata Allah dia adalah manusia yang lebih tinggi derajatnya. Karena siapa tahu dia manusia yang ingin bertobat Kak Fandi. Allah masih memberinya kesempatan untuk hidup agar dia masih bisa bertaubat. Kak Fandi pasti tahu kan, Allah lebih mencintai hambanya yang bertaubat dan mau memperbaiki diri. Jadi Alicia yakin ini jalan dari Allah untuk kita membantu pria itu. Jadi bagaimana Kak Fandi? Apa Kak Fandi mau membantu pria itu? Tapi saya tidak bisa sekarang Alicia karena saya harus segera berangkat untuk mengajar. Iya, tidak apa-apa Kak Fandi. Alicia juga harus memastikan dulu ke rumah sakit. Semoga saja dari rumah sakit sudah ada stok kantong darahnya untuk pria itu. Kalau nanti tidak ada, baru Alicia menghubungi Kak Fandi. Tapi Kak Fandi mau kan menolong pria itu? Insya Allah jika itu memang jalan terbaik dari Allah. Terima kasih banyak Kak Fandi. Nanti Alicia akan menghubungi Kak Fandi ya. Alicia permisi dulu ya Kak. Alicia mau langsung memastikan dulu ke rumah sakit. Iya Alicia, hati-hati di jalan ya. Baik Kak Fandi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Korban juga mengalami benturan benda tumpul di kepalanya. Seharusnya saat itu korban harus segera dibawa ke rumah sakit agar korban tidak kehilangan banyak darah. Jadi sekarang bagaimana dok? Tindakan apa yang diperlukan untuk menolong pria itu? Kita harus segera mendapatkan pendonor darah untuknya. Dan setelah itu kita baru bisa melakukan operasi di kepalanya. Hanya itu satu-satunya cara untuk bisa menolong nyawanya. Kondisinya semakin menurun. Kita harus segera menemukan pendonor darah untuknya. Kalau tidak, kemungkinan besar nyawanya tidak akan bisa tertolong. Astagfirullah, ya Allah, aku harus segera menghubungi Kak Fandi. Baik dok, saya akan segera membawa pendonor darah untuknya. Halo Kak Fandi, bisa langsung segera ke rumah sakit. Pria itu harus segera mendapat donor darah Kak. Kalau tidak, nyawa pria itu tidak akan bisa tertolong. Alicia mohon Kak, datanglah ke rumah sakit sebentar untuk mendonorkan darah kakak. Terima kasih banyak ya Kak Fandi. Alicia tunggu di rumah sakit. Halo Mbak Nana, maaf Mbak, apa teman-temannya pria itu sudah ada yang kesana? Oh begitu ya Mbak, baiklah kalau seandainya nanti ada yang kesana langsung hubungi saya ya Mbak. Baiklah Mbak, terima kasih. Assalamualaikum. Ya Allah, kenapa di saat seperti ini teman-temannya tidak ada yang kesana? Apa mereka tidak mencarinya? Atau pria itu seperti itu ada hubungannya dengan mereka? Ya Allah, semoga saja dugaanku salah. Semoga Kak Fandi cepat datang. Aku sangat takut sekali terjadi apa-apa dengan pria itu.
Assalamualaikum Alisha, maaf saya sedikit lama soalnya tadi harus meminta izin dulu dengan kepala sekolah. Iya, tidak apa-apa Kak, ayo cepat kita temui dokternya Kak. Tunggu Alisha. Ada apa Kak? Maaf Alisha, kenapa kamu begitu peduli dengan pria itu? Maksud kakak gimana ya? Bukankah kita sesama manusia harus saling tolong-menolong? Bukankah itu yang pernah Alisha katakan tadi pagi? Kenapa kakak menanyakannya lagi? Apa kakak ragu untuk menolong pria itu? Bukan begitu Alisha, kamu tidak pernah mengenal pria itu. Tetapi kenapa kamu begitu ingin sekali menolongnya? Apa kamu yakin kamu ingin menolongnya hanya karena kamu kasihan padanya? Allah yang menggerakkan hati Alisha untuk menolongnya Kak. Alisha tidak perlu alasan kenapa harus menolongnya. Alisha yakin semua ini karena Allah. Mudah-mudahan saja setelah sembuh nanti Allah memberi hidayahnya kepada pria itu dan dia bisa menjalani sisa hidupnya dengan lebih baik. Bukankah itu sesuatu hal yang lebih berguna dibanding kita hanya mengurusi diri kita sendiri? Kalau Kak Fandi ragu untuk menolongnya, tidak apa-apa Kak, kakak bisa pulang sekarang. Biar Alisha mencari cara lain untuk mendapatkan donor darah untuknya. Tidak Alisha, bukan begitu. Saya tidak pernah ragu untuk melakukannya. Saya hanya mengagumi sikap kamu yang begitu tulus untuk menolong seseorang. Kamu benar-benar gadis yang luar biasa Alisha. Gadis yang luar biasa. Ya Allah, jantungku serasa mau copot. Apakah Fandi benar-benar menyukaiku? Ya Allah, jantungku berdebar sangat kencang. Saya sudah selesai Alisha mendonorkan darah saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Kak Fandi. Iya, sama-sama. Bagaimana? Apa sekarang kamu sudah merasa lebih tenang? Iya Kak Fandi, sekarang Alisha merasa lebih sedikit tenang. Alisha, ini sudah hampir sore, pasti kamu belum makan. Kak Fandi juga belum makan siang. Bagaimana kalau kita makan dulu? Baik Kak Fandi, Alisha juga sudah merasa lapar. Alisha, kata Umi, kamu menulis novel ya? Sejak kapan kamu menjadi penulis novel? Belum bisa disebut penulis sih Kak, karena Alisha hanya iseng-iseng saja. Alisha memang suka sekali menulis novel. Bukan hanya novel sih, kadang cerpen juga. Tapi hanya sebatas hobi saja. Apa kakak boleh membaca novel-novel kamu yang sudah pernah kamu buat? Boleh kok, kakak bisa baca di aplikasi Cerita Islami. Di situ ada kumpulan cerpen dan novel Alisha juga. Oh, jadi kamu sudah memasukkannya ke aplikasi. Kenapa tidak kamu seriusin lalu kamu cetak novelnya berbentuk buku? Sebenarnya Alisha juga ingin sekali Kak Fandi untuk menekuni jadi penulis novel. Tetapi Abi menentangnya. Karena Abi ingin Alisha menjadi seorang pengajar atau ustazah. Tetapi Alisha sama sekali tidak pernah berminat untuk menjadi seorang pengajar, apalagi menjadi seorang ustazah. Jadi kemarin-kemarin Alisha hanya bisa mengirimkannya ke beberapa aplikasi. Alhamdulillah ada yang menerima cerpen dan cerita novel Alisha. Maaf Alisha, apa saya boleh bertanya suatu hal, tetapi agak pribadi? Boleh, silahkan Kak, bertanya apa saja, Alisha welcome kok. Apa kamu ada niatan untuk menikah di usia muda? Menikah di usia muda?
Maaf Alicia kalau pertanyaan saya membuat kamu tidak nyaman. Kamu tidak usah menjawabnya kalau kamu tidak mau. Kalau sudah ketemu jodohnya, insya Allah Alicia siap menikah di umur berapapun Kak. Tapi maaf Kak Fandi, kenapa Kak Fandi menanyakan hal seperti itu? Tidak apa-apa Alicia, ayo kita makan dulu, nanti makanannya keburu dingin. Setelah itu kita langsung pulang ya, kasihan nanti umi kamu menunggu di rumah. Kamu bisa kembali lagi ke rumah sakit besok. Kakak juga harus mengajar anak-anak mengaji. Oke, siap Kak Fandi. Kamu belum tidur, Alicia? Belum Umi. Kamu menulis novel baru lagi, Alicia? Iya Umi, selain hobi kan lumayan juga bisa menjadi pemasukan untuk Alicia. Alhamdulillah anak Umi sudah bisa mandiri. Harus dong Umi. Oh iya Alicia, bagaimana keadaan pemuda itu sekarang? Alhamdulillah Umi, pria itu sudah mendapatkan donor darah dari Kak Fandi. Kata dokter kalau keadaannya sudah stabil, dokter akan melakukan tindakan operasi di kepalanya. Kita doakan saja ya Umi, semoga pria itu bisa segera dioperasi dan semoga juga dia bisa cepat sembuh. Amin, Umi selalu mendoakan yang terbaik. Alhamdulillah juga ya Nak Fandi mau bersedia untuk mendonorkan darahnya. Oh iya Umi, tadi sore Kak Fandi mengajak Alicia makan di kafe. Terus Umi tahu nggak Kak Fandi menanyakan sesuatu pada Alicia? Menanyakan apa? Kata Kak Fandi, apa Alicia ada niatan untuk menikah di usia muda? Alicia sempat syok Umi mendengar pertanyaan Kak Fandi seperti itu. Menurut Umi, apakah Fandi beneran suka dengan Alicia? Apakah Fandi ada niatan untuk mempersunting Alicia? Masya Allah, sepertinya anak Umi juga senang sekali mendengar pertanyaan itu. Umi tidak ingin menerka-nerka. Umi akan selalu mendoakan kebaikan untuk kalian semua. Seandainya memang Nak Fandi ada niatan serius dengan kamu, Umi alhamdulillah sekali karena Nak Fandi anak yang sangat baik. Sepertinya kamu juga menyukai Nak Fandi kan Alicia? Iya Umi, sepertinya begitu. Alicia sudah mengagumi Kak Fandi semenjak pertama kali bertemu. Dan semakin kesini sepertinya Alicia semakin menyukainya Umi. Ditambah lagi Kak Fandi sepertinya sangat perhatian pada Alicia. Dan kata-kata Kak Fandi selalu membuat Alicia senang. Tidak apa-apa kan Umi kalau seandainya Alicia menyukai Kak Fandi? Itu bukan dosa kan Umi? Tidak apa-apa Alicia selama kamu tidak melupakan Sang Pencipta. Karena pada dasarnya perasaan seperti itu juga datangnya dari Allah. Yang harus kamu lakukan adalah mengontrol perasaan itu. Jangan sampai perasaan itu membuat kamu lalai kepada Allah. Iya Umi, Alicia mengerti. Ya sudah, kalau begitu Umi sudah mengantuk. Kamu juga tidur ya, jangan terlalu malam tidurnya. Siap Umi, Alicia menyelesaikan beberapa paragraf lagi ya. Ya Allah, apakah Fandi beneran suka dengan Alicia ya? Semoga saja kami berdua saling menyukai. Alicia benar-benar sangat senang dengan pertanyaan Kak Fandi tadi. Ya Allah, hati Alicia sangat berbunga-bunga. Ternyata seperti ini ya rasanya jatuh cinta. Ya Allah, aku jadi kepikiran Kak Fandi terus.
Kondisinya sudah stabil dan kita bisa melakukan operasinya sekarang. Tapi Anda harus menyelesaikan administrasinya dulu sebelum memulai operasi. Kira-kira berapa biayanya, Dok? Kira-kira kurang lebih 10 juta. 10 juta? Untuk lebih jelasnya, silakan bertanya ke bagian administrasi saja. Di sana nanti akan diterangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan dan untuk keperluan apa saja biaya-biaya tersebut. Baik, Dok, silakan dilakukan operasinya sekarang. Saya akan mengurus biaya administrasinya. Ya Allah, semoga operasinya berjalan lancar. Aku memang tidak mengenalnya. Yang aku tahu dia memang seorang preman dan suka mabuk-mabukan. Hanya satu yang aku harapkan, ya Allah. Semoga dia bisa sembuh dan bisa bertaubat menjadi lebih baik. Nona Alicia, alhamdulillah operasinya berjalan lancar. Alhamdulillah, terima kasih dokter. Lalu bagaimana keadaannya sekarang? Kondisinya saat ini cukup stabil dan nanti bisa langsung kami pindahkan ke ruang perawatan. Untuk sementara lebih baik Anda bisa pulang saja. Jika ada hal yang darurat, kami akan menghubungi Anda. Alhamdulillah, terima kasih ya dokter. Baiklah, saya akan pulang sekarang. Saya titip pria itu ya dok. Kalau ada apa-apa, jangan lupa segera menghubungi saya. Baik Nona Alicia, saya akan menghubungi Anda jika ada keadaan darurat. Umi, pria itu hari ini menjalani operasi di kepalanya. Dan alhamdulillah operasinya berjalan lancar. Dan Alicia memakai tabungan Alicia untuk biaya operasi pemuda itu. Tidak apa-apa kan Umi? Kenapa tidak bilang ke Umi? Umi akan bantu biaya pengobatannya. Berapa biaya yang sudah kamu keluarkan? Nanti akan Umi bantu. Tidak apa-apa kok Umi, biayanya cukup kok dengan tabungan Alicia. Nanti pasti juga Allah akan menggantinya. Jadi Alicia tidak pernah takut untuk mengeluarkan uang demi kebaikan. Masya Allah, anak Umi benar-benar soleha. Tapi kalau kamu perlu keuangan, kamu bilang saja ke Umi ya. Siap Umi, Alicia pasti bilang ke Umi kok. Oh ya Alicia, tadi Nak Fandi kesini nyariin kamu. Kak Fandi nyariin Alicia, ada apa Umi? Katanya sih hanya ingin mengobrol-ngobrol saja. Oh begitu, berarti tadi Kak Fandi ngobrol-ngobrol sama Umi dong. Umi sama Kak Fandi membicarakan apa saja? Apa Kak Fandi menanyakan tentang Alicia lagi? Tadi Umi menanyakan tentang keluarganya Nak Fandi. Ternyata Nak Fandi itu yatim piatu sejak kecil. Dan sejak kecil dia sudah tinggal di pesantren dan dirawat oleh pemilik pesantren itu. Ya Allah, jadi Kak Fandi sudah tidak punya orang tua sejak kecil. Kalau Kak Fandi sudah tinggal di pesantren sejak kecil, kenapa saat ini Kak Fandi mengajar di madrasah sini? Bukankah biasanya disuruh mengabdi di pesantren tersebut? Ya kalau hal itu sih Umi tidak menanyakan. Aku pikir kehidupan Kak Fandi biasa-biasa saja. Ternyata dia sudah menjadi yatim piatu sejak kecil. Pasti hal itu sangat berat baginya. Kira-kira Kak Fandi sudah tidur belum ya? Kalau aku chat Kak Fandi gimana ya? Aku ingin sekali mengobrol-ngobrol dengan Kak Fandi. Tapi sepertinya tidak pantas kalau aku yang memulai duluan. Kira-kira Alicia sudah pulang belum ya? Apa aku pantas mengechat dia malam-malam begini? Aku ingin sekali tahu kabar dia hari ini.
Tapi sepertinya aku tidak pantas untuk mengechat dia malam-malam begini. Ya Allah, maafkan aku jadi selalu kepikiran Kak Fandi. Bahkan mau tidur saja aku selalu mikirkannya. Semoga saja Kak Fandi jodohku ya Allah. Alisha Khaira Putri. Ya Allah, maafkan aku dengan perasaan ini. Aku benar-benar menyukai Kak Fandi ya Allah. Aku tahu jodoh adalah rahasiamu. Aku titip cinta ini dalam doa ya Allah. Jika Kak Fandi memang jodohku, maka dekatkanlah. Tapi jika Kak Fandi bukan jodohku, maka jauhkanlah. Oh iya, ngomong-ngomong Alisha kemana ya? Kok saya jarang melihatnya? Iya, akhir-akhir ini Alisha memang ada kesibukan di luar, jadi jarang sekali di rumah. Oh iya Bu Fatimah, sepertinya saya melihat Nak Fandi dengan Alisha sangat cocok. Hubungan mereka juga terlihat dekat. Kenapa tidak dijodohkan saja Bu? Jodoh kan sudah ditentukan, jadi biarkan saja mereka memutuskan hubungan mereka mau seperti apa. Toh kalau jodoh kan tidak akan kemana. Pasien sudah sadar dan kondisinya sudah sangat stabil. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya dok atas bantuannya selama ini. Apa saya boleh menemuinya dok? Itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Tentu saja boleh, mari saya antar. Kondisinya sudah sangat baik, hanya tinggal pemulihannya saja. Assalamualaikum, alhamdulillah kamu sudah sadar. Siapa namamu? Oh ya maaf, kamu pasti bingung. Nama saya Alisha. Saya yang membawa kamu ke rumah sakit saat kamu terluka. Kalau saya boleh tahu nama kamu siapa? Saya tidak tahu. Dia tidak tahu namanya. Astagfirullah, apa jangan-jangan dia? 나에 대해서 나의 앞에서 그 누구보다 더 행복해줄래 내 품속에 있을 때보다. Saya tidak ingin orang-orang di kantor tahu kalau Bapak adalah tetangga saya. Dan saya juga tidak ingin orang-orang di rumah tahu kalau Bapak satu kantor dengan saya. Kamu puaskan Hana melakukannya? Kiran, apa yang terjadi sih? Memangnya apa yang sudah kamu lakukan pada Ray? Aku sangat mempercayai semua perkataanmu dan menunggumu selama 3 jam. Tetapi kamu malah sedang bersenang-senang di sini. Apa sekarang kamu sangat puas, Kiran? Apa sekarang kamu sangat senang?